Nah ini sedikit akan saya sampaikan tentang daunnya Imam Ghazali bahwa rentetan ini tadi kan yang paling utama itu kemantapan dalam hati atau azamnya, azam dia punya azam akan melakukan hal yang dilakukan oleh orang tersebut. Inilah yang dia mulai kena khitab, dia berdosa atau mendapatkan pahala. Menurut Imam Ghazali, sebelum kita melakukan sesuatu, entah itu yang menimbulkan dosa atau menimbulkan pahala, entah itu baik atau jelek, sebelum kita melakukan sesuatu itu ada 5 tingkatan atau 5 fase. Nah, 5 fase ini masing-masing menurut Imam Ghazali, dari 5 fase ini ada yang sudah kena khitab, ada yang belum kena khitab. Coba saya sebutkan, yang pertama adalah setiap kita mau melakukan sesuatu itu pasti sebelumnya melalui ini. Yang pertama adalah khotir. Khotir itu hadisun nafsi, kemeretek dalam hati bahasanya. Ya, kemeretek dalam hati. Nah, enek khotir adanya kemeretek dalam hati ini karena ada input. Ya, karena ada input. Misalnya kita karena melihat, karena mendengar, karena mencium bau, akhirnya ini dirangsang oleh diterima oleh otak, akhirnya sampai ke dalam hati kita, akhirnya kita punya kerentek, enek khotir tadi itu. Enek kerentek karena telah melihat sesuatu atau karena telah mendengar sesuatu atau mencium bau sesuatu. Misal ya. Ini semisal saja, ketika kita mencium bau aroma sate, ini ketika ada input aroma sate ini, nanti kita pasti ada kemeretek dalam hati. Wah, aku pengen ambune sate iki kaya sate kambing, mesine enak iki. Ya, kemeretek dalam hati seperti ini belum ada khitab, ya, belum kena khitab, belum ada dosa, belum ada pahala. Oke, itu masih kemerentek saja dalam hati, masih misalnya karena itu kalau bau ya, kalau bau kita mencium bau sate, aroma sate, atau mungkin karena mendengar. Nah, mungkin mendengar dangdutan atau mendengar solawatan, ya, atau mendengar gending-gending wayang. Krono krungu, kemudian otak kita terangsang, akhirnya kita juga ada kemerentek. Kemerenteknya itu dalam arti mungkin karena mendengar solawat atau karena mendengar gending, gong, wayang dan lain sebagainya. Itu ketika mendengar itu kerenteknya dalam hati itu seperti apa, obah gemberdeke dalam hati itu seperti apa. Ketika belum ada tindak lanjut, ini masih dikhotir saja, anak wayang bengi-bengi dah neo umpama ngene iki terus marunu ndelok ngrungokno sandinge dalang karo nggawa kopi, rokokan kan yo enak. Nah, ini masih kemerentek seperti itu karena mendengar suara gending. Atau kalau tidak mungkin kita mendengar melihat aja. Ini yang lebih enak itu kita misalkan melihat ada seorang wanita yang cantik, misal ini ya, seorang wanita yang cantik itu nanti ketika kita sudah melihat, kita tahu bahwa wanita yang lewat barusan di depan sampean itu misalnya orang memang wajahnya begitu cantik, bodinya begitu aduhai misalnya, ya. Kemudian dalam hati panjenengan itu juga ada, karena habis melihat ada input, akhirnya ada khotir dalam hati, dari itu ada hadisun nafsi. Nah, ketika ini nanti ada seperti ini, wah,
cah kemang ayu ndah nih umpama dadi bojoku nu kaya apa. Nah, seperti ini podo karo saman mambu sate tadi, podo karo dengarkan suara solawat atau suara gending tadi. Saman belum masih ada kemeretek seperti itu, ini belum ada khitab dosa ataupun pahala. Ya, itu karena masih ada greget saja dalam hati, kemeretek saja. Ini tingkatan pertama menurut Imam Ghazali seperti itu. Yang kedua adalah ini nanti kalau dibiarkan ya rasa tadi itu kalau dipupuk artinya dibiarkan di sini artinya tidak direm. Kita teruskan dibiarkan dipupuk bahkan dipupuk akhirnya menjadi mailul kolbi. Mailul kolbi itu penai ngomong condongi hati atau mahabbah. Timbul rasa cinta, ya, mahabbah, rasa seneng krono mendengarkan apa itu, misalkan mendengarkan wayang tadi atau mendengarkan sholawat atau mendengarkan apapun. Nah itu nanti kalau sudah hatinya mulai condong, nah ada rasa mahabbah. Nah ini juga masih belum kena khitab, ya, masih belum kena khitab. Artinya apa? Ketika kita dalam hati itu merasakan suka atau senang atau susah atau sebaliknya, ini kita masih belum kena khitab selama kita tidak ada tindak lanjut. Selama tidak ada tindak lanjut, kita cuma ada perasaan senang, cinta, sedih, benci dan lain sebagainya. Ini kalau tidak ada tindak lanjut, ini masih belum terkena dosa atau mendapat pahala. Ini kalau belum dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Ini tingkat yang kedua itu mailul kolbi, mulai condongi hati. Nah, mailul kolbi ini atau mahabbah bahasanya ya, mahabbah rasa cinta. Ini memang kita tidak bisa mengusahakan. Ini adalah betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita rasa benci, rasa senang, rasa susah, rasa cinta, ini kita tidak bisa mengusahakan. Tidak bisa diusahakan. Karena apa? Karena ini memang betul-betul peparing anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ini kita usahakan itu juga tidak bisa, beda kalau makom, ya, beda kalau makom. Kalau makom ini kita bisa usahakan, ya. Tapi kalau mahabbah rasa cinta ini kita tidak bisa mengusahakan. Kalau makom kita misalkan makom-makom dalam kehidupan kita ada sobar, ada kona'ah, ada warok, ada zuhud, kemudian ada tawakal. Ini masing-masing tingkatan ini tidak akan bisa dilalui sebelum makom yang awal terlewati. Makom yang awal itu adalah sabar. Sobar ini sebelum beres, kita tidak akan bisa masuk ke dalam fase kona'ah atau masuk dalam makom kona'ah. Sebelum kita beres di sabarnya, ya kita tasobur dulu, merdi sabar. Tasobur, kita usahakan untuk bersabar sekuat tenaga. Ketika kita sudah masuk pada makom sobar, sudah selesai beres di sobarnya, ini baru kita bisa meningkat ke makom kona'ah. Nerimo kona'ah, artinya nerimo pengaring Gusti Allah, nerimo ing pandem kona'ah seperti itu. Lah kona'ah ini sendiri nanti sebelum beres, sebelum sempurna, kita tidak akan bisa naik ke makom berikutnya, makom warok. Kita tidak akan bisa masuk ke makom warok sebelum kona'ah ini beres. Nah, warok itu bahasanya kita hanya mengambil yang halal saja. Yang haram-haram tidak akan masuk, bahkan yang syubhat ini tidak akan masuk dalam nominasi kita. Yang kita masukkan itu hanya yang halal saja, murni halal. Itu baru kalau orang bisa memisahkan yang seperti ini, barulah dia pada masuk warok. Lah ini warok nanti kalau sempurna, dia baru bisa masuk ke zuhud. Kalau zuhudnya sudah sempurna, baru dia masuk ke makom tawakal dan seterusnya. Ini urutan-urutan ini kita bisa usahakan
karena ini makom kedudukan ya, kita usahakan bisa. Tapi kalau mahabbah tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qushairi bahwa al-mahabbah wa halatun syarifatun syahidal haqqu biha lil abdi. Jadi memang keadaan itu ya, keadaan hati, hal atau tingkah. Nah, ini tidak bisa diusahakan. Ya, sehingga ketika kita menurut yang disampaikan Imam Ghazali tadi sampai pada mailul qalbi, condongnya hati, ini masih belum terkena khitab. Ya, masih belum terkena khitab. Sehingga umpamanya sampean itu misalkan seweneng utawa cinta karo tonggone sampean, bahkan karo bojone tonggone sampean, ini masih belum kena khitab selama sampean tidak melakukan apapun, sebagaimana yang didhawuhkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ufiya min ummati ma jaro fi qalbi hatta yatakallama aw ya'mal. Apa yang terlintas dalam hati itu masih dimaafkan menurut Nabi Muhammad, itu masih dimaafkan selama dia tidak mengekspresikan apa yang dalam hati itu dalam bentuk ucapan ataupun bentuk perbuatan. Nah, ini yang terlintas dalam hati, kemerentek, bahkan mailul qalbi, rasa cinta, rasa benci, rasa sayang dan lain sebagainya, ini masih belum kena khitab kalau tidak dilakukan atau tidak diucapkan. Tapi ketika ini sudah diucapkan, ketika ini sudah disampaikan kepada orang lain atau dilakukan, ini sudah kena khitab karena sudah menginjak pada